Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai karakteristik umum perekonomian Indonesia. Pun anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Dewi Puji Lestari dengan nomor urut 12. Yang kedua, Kanita Paramadina dengan nomor urut 16. Yang ketiga, Vika Nerviana dengan nomor urut 33. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional. Masalah 1. Negara kepulauan 2. Masalah kependudukan 3. Masalah kekurangan dan ketergantungan kapital kepada negara lain 4. Industrialisasi yang relatif lamban dan menghadapi masalah konsentrasi industri 5. Menghadapi persoalan dualisme ekonomi dan 6. Menerapkan sistem ekonomi campuran. Negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Mengabadikan semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani seperti Bahama, Fiji, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini merupakan 5 wilayah yang mewakili sistem hukum, ekonomi, spektrum pembangunan sosial dan politik. 150 negara awal yang mendapatkan persetujuan dari PBB sebagai negara kepulauan dalam konvensi. Masalah kependudukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, pengukuran kependudukan di Indonesia dalam membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan penggunaan manusia Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia yaitu ada 2 macam, masalah demografis dan non-demografis. Yang demografis, yang pertama ada besarnya jumlah penduduk, yang kedua tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga persebaran penduduk tidak merata. Non-demografis, 1. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah, 2. Tingginya pendidikan yang rendah, 3. Banyaknya jumlah penduduk miskin. Industrialisasi yang relatif lamban dan menghadapi masalah konsentrasi industri. Dalam sistem pasar bebas, perhatian terhadap tingginya konsentrasi industri sebagai salah satu penyebab utama lambannya industrialisasi di Indonesia juga makin penting. Dalam era ini dikhawatirkan industri Indonesia yang efisien yang berkembang karena berbagai insentif atau persaingan tidak fair akan kalah bersaing dengan industri dari luar. Konsentrasi industri dari sisi produsen atau penjual adalah berkaitan dengan struktur pasar monopoli, oligopoli, serta kartel yang disebabkan karena penguasaan teknologi, perlindungan pemerintahan kolusi, hak paten, marger, dan skala produksi yang besar dan efisien. Konsentrasi industri yang timbul karena kolusi dan fasilitas dampaknya akan merugikan masyarakat Indonesia. Menghadapi persoalan dualisme ekonomi. Berdasarkan definisi, dualisme merupakan satu fenomena yang selalu terdiri dari 2 bagian yang keberadaannya terlihat saling melengkapi, namun sebenarnya keduanya saling bertentangan. Konsep dualisme pada dasarnya mengajak kita untuk tidak meremehkan peranan sektor-sektor industri kecil.
Hal tersebut dikarenakan pentingnya peranan sektor ini mengacu kepada karakteristiknya yang khas. Hampir semua negara menghadapi sistem dualisme. Kita perlu mengetahui tentang sistem dualisme sosial menurut Buke yang paling penting terutama di Indonesia. Indonesia menurut Buke mengalami dualisme ekonomi dan dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transisi di mana sifat dan ciri-ciri yang lama makin melemah dan yang baru makin menguat, melainkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda. Perbedaan tersebut karena sebagai akibat penjajahan orang-orang barat. Permasalahan-permasalahan yang dialami negara berkembang adalah terhambatnya pembangunan ekonomi yang menjadikan negara berkembang tidak mencapai tingkatan seperti negara maju. Salah satu faktor penghambatnya adalah dualisme ekonomi yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan seperti seharusnya, yang menjadikan pembangunan ekonomi di negara berkembang salah satunya di Indonesia. Menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kolaborasi antara kapitalis dan sosialis. Kedua sistem itu memang perlu dievaluasi mengingat dampak negatifnya cenderung akan menggantung pihak tertentu. Jadi sistem ekonomi campuran akan mengambil bagian-bagian dari kedua ideologi tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran dilakukan dengan cara pemerintah dalam sistem ekonomi ini berhak untuk menginvestasi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha dengan kebijakannya. Sedangkan masyarakat bisa bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan dari perlakuan ekonomi campuran adalah supaya tidak ada keberpihakan kepada pemerintah maupun kepada pemihak modal atau masyarakat. Hal itu dikarenakan tujuannya itu sistem ekonomi campuran kerap dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling fleksibel. Kesimpulan, negara kepulauan adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu, yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan yang penting lainnya. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan rumah gerak sangatlah penting, namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah, baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Banyaknya jumlah penduduk miskin juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak perlu meminta maaf jika ada kesalahan. Karena perempuan selalu benar. Bye-bye, see you next time.